Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang terorisme berlabel agama. Terorisme mulai menjadi perhatian dunia sejak peristiwa 11 September 2021. Berbicara soal terorisme dalam pandangan masyarakat luas pasti tidak jauh dari yang namanya peledakan, pengaboman, penculikan, bom bunuh diri, dan pembajakan. Salah satu peristiwa terorisme terjadi di Indonesia yang kita kenal dengan nama Bom Bali. Peristiwa Bom Bali terjadi pada malam hari, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2002. Ada 3 rangkaian peristiwa ledakan pada malam itu. 2 ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sri Club, dan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Walaupun jaraknya cukup jauh, tetapi rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama, yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005, atau kurang lebih 3 tahun setelah pengeboman pertama. Berkaitan dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh para kelompok terorisme, sudah tentu akan melihat dampak dari aksi itu, yang mana dalam peristiwa bom Bali ini banyak sekali memakan korban, dan tercatat 203 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Sebagian besar korban ialah turis asing, dan nampak yang lebih luasnya justru berkaitan dengan stabilitas keamanan negara. Aksi terorisme merupakan aksi kekerasan yang didasarkan pada politik dan agama, yang telah direncanakan secara matang dan beroperasi secara rahasia. Walaupun kelompok terorisme ialah serba hegemonik, anarkis, dan radikal, yang mana kelompok ini merasa mereka membawa ambisi kebenaran dikarenakan mereka berkendaraan agama, politik, dan ekonomi. Lahirnya tindakan terorisme ini tidak lain dari tindakan balas dendam dari perilaku ketertindasan kaum muslimin. Untuk mendapatkan keadilan dan sebagai obat dari segala kesakitan dan kekecewaan yang dialami kaum muslimin, maka dari situlah mereka membentuk suatu kelompok terorisme yang gerakannya disebut mereka tindakan berjihad. Istilah tindak terorisme tidak dikenal pada zaman dahulu atau zaman Islam klasik, dikarenakan terorisme tidak lahir pada dunia Islam. Namun pada zaman Islam klasik ada yang namanya tindak pidana hirabah. Hirabah ini memiliki kesamaan unsur dan kriteria dengan tindakan terorisme zaman sekarang. Keduanya sama-sama memiliki unsur perbuatan yang mengancam struktur hidup, menimbulkan berbagai ketakutan, menyebabkan kerusakan baik secara material maupun imaterial, serta menimbulkan berbagai korban jiwa. Di dalam Al-Quran dijelaskan hukuman bagi yang melakukan hirabah atau terorisme. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa hukuman bagi teroris ialah hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Seperti pembunuhan, maka hukuman yang pantas untuk mereka ialah hukuman mati. Tetapi Tuhan Maha Pengampun termasuk kepada para teroris yang bertaubat. Apabila seorang teroris telah bertaubat sebelum dijatuhi hukuman untuknya, maka hukuman tersebut gugur apabila berkaitan dengan hak-hak Allah. Tetapi hak-hak yang berkaitan dengan manusia tetaplah ada. Maka dari itu, hendaklah mendapatkan maaf dan mengganti kerugian yang telah diperbuat. Mungkin sampai sini saja pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.